Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Selamat datang di malam pujian penyembahan GBI Tanjung Duren. Yang merasakan kebaikan Tuhan katakan amin. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Mari sama-sama tepuk tangan saudaraku. Haleluya. Sama-sama katakan, ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, dialah sukacitaku. Sebab dia baik, dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab dia baik, dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Sorakan wuhu. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan, ku naikkan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab dia baik, dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab dia baik, dia sungguh baik. Yes Lord. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Kasihnya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah, say Tuhan. Terpujilah Yesus. Terpujilah, oh Tuhan. Terpujilah Yesus. Terpujilah, come on Tuhan. Terpujilah Yesus. Sebab dia baik. Tepuk tangan di atas kepala, come on. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab dia baik, dia sungguh baik. Haleluya. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Katakan kasih. Kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Thank you Lord. Haleluya. Sorakan haleluya. God is good all the time. And all the time. Sekali lagi, God is good. And all the time. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Sorakan wuhu. Come on sing. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Come on. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good, say. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Come on, sing people. People from every nation and time. From generation to generation we worship you. Oh, hallelujah. 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 We worship you for who you are. We worship you. We worship
We worship you. Come on. Hallelujah. Oh, hallelujah. We worship you for who you are. Oh, we worship you. Oh, we worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, we worship You for who you are. We worship you, Lord. We worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, we worship you For who you are. You are good. Oh Lord, you are good. Jesus, Jesus. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Satu hari lagi, Engkau boleh izinkan setiap kami untuk kami menikmati bait-Mu yang kudus Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Engkau ada di tempat ini. Tuhan yang sama ada di rumah-rumah. Saat kami menyaksikan live streaming ini Tuhan. Saat kami boleh mengikuti ibadah online ini Tuhan. Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Yes Lord. Sebab Kau Allah yang baik. Kasih-Mu nyata. Kasih-Mu terbukti Tuhan. Bahkan sungguh dalam, sungguh besar, sungguh indah kebaikan-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Sama-sama katakan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Oh, dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah. Kasih-Mu besar Tuhan. Mari sama-sama katakan pujian ini dari awal. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, oh, dan Kau dekat.
bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar Engkau Tuhan Yesus, sungguh besar pengorbananmu. Oh yes Lord Jesus, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentang, tak terselami, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah. Mari terus sembah Tuhan dalam roh. Kasih-Mu besar Tuhan, kasih-Mu besar buat setiap kami Tuhan, kasih-Mu sungguh besar, Engkau sungguh indah. Haleluya. Sebab dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan, selain kami memuji, menyembah Tuhan. Yes Lord. Haleluya. Syarala paralaba, syarala banarala
mengerti. Kasih-Mu besar buat setiap kami Tuhan. Sungguh Yes Lord. besar. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar Tuhan, sungguh besar. Yes, God. Pengorbananmu bagiku Kasih-Mu besar Tuhan Yesus. selalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah Yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami. tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sebab kasih Tuhan cukup buat setiap kami. Kasih Tuhan Yesus cukup buat setiap kami. Biar kami berkata kepada Tuhan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, bahkan hasil pohon zaitun mengecewakan, tapi aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Aku akan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Hari ini Tuhan, saat ini Tuhan, kami declare kepada Tuhan, kalau Tuhan izinkan setiap kami mengalami sakit penyakit, kalau Tuhan mengizinkan setiap kami mengalami permasalahan, kalau Tuhan mengizinkan setiap kami bahkan di PHK, kami berkata kepada Tuhan yang hidup, kami berkata kepada Allah Immanuel, kami berkata kepada Allah penebus kami yang telah bangkit. Kami berkata, Tuhan, sakit sembuh atau tidak, kami tahu Engkau baik Tuhan. Masalah kami selesai atau tidak, kami tahu Engkau baik Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan, buat orang-orang yang mungkin butuh pengharapan, yang tidak ada pengharapan, orang-orang yang baru di PHK karena pandemi, kami katakan, Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, Allah kami turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang-orang yang mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Biar setiap kami punya respon yang baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, suka maupun duka, kami tahu Engkau, Allah, tetap baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan Yesus. Kasih-Mu cukup buat setiap kami Tuhan. Thank you Lord. Come on sing. God, you're so good. God, you're so good. Hallelujah. God, you're so good. Hallelujah. God,
so good. You're so good to me. God, you're so good. God, you're so good. Oh, hallelujah. You're so good. Oh, hallelujah. Oh, You're so good. yes, Lord. You're so good to me. Oh, oh, oh. God, you're so good. God, you're so good. Hallelujah. You're so good. Oh, hallelujah. God, you're so good. You're so good. Come on, sing. God, you're so good. Oh, God, you're so good. Hallelujah. Oh, hallelujah. God, you're so good. You're so good to me. Lebih lagi buat Tuhan. Come on, sing. God, you're so, God, you're so good. You're so God, you're so good. God, you're so good. You're so good. Yang merasakan kebaikan Tuhan, katakan God, you're so good. Come on. God, you're so good. Oh, hallelujah. Kau baik Tuhan Yesus. Come on. God, you're so good. You're so good. God, you're so good. Come on, sing. God, you're so good. God, you're so good. Say hallelujah. You're so good. Hallelujah. You're so good. Yes, Lord. You're so good. Yes, Jesus. God, you're so good. God, you're so good. Oh, God, you're so good. Oh,
Sungguh kau hebat, Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, ajaib perkasa. perbuatanmu. We sing hallelujah, ku nyanyi hallelujah. Yes Lord, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan di hidupku Tuhan Yesus, di hidupku. Oh, 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 say ku nyanyi Haleluya, hallelujah. Yes Lord, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, ajaib perkasa. perbuatanmu. We sing hallelujah, oh, ku nyanyi hallelujah, ku nyanyi hallelujah. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, Ku nyanyi yes Lord Jesus. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku Tuhan, di hidupku. We thank you Lord Jesus. Oh hallelujah, oh Jesus. We sing hallelujah. Sharitakanaralabaralaba. Oh yes Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih waktu yang indah kami boleh memuji menyembah Tuhan. Ini setiap ungkapan hati kami Tuhan. Ini setiap persembahan kami. Dan kami rindu boleh menjadi puji-pujian termanis buat Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan pesan dan akan mendengarkan firman dari hamba-Mu Tuhan. Biar setiap kami menjadi tanah yang subur. Dan setiap kami Tuhan boleh Engkau urapi Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicara buat setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan yang ada di GBI Tanjung Duren. Jumpa lagi bersama dengan saya Dieter Nicholas. Dan hari ini kita akan belajar sesuatu yang menurut saya penting, yaitu kita belajar untuk mencintai proses. Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, saya akan mulai dengan statement ini bahwa kekristenan itu bukanlah jalan-jalan. Kenapa kekristenan bukan jalan-jalan? Karena biasanya jalan-jalan itu hanya untuk senang-senang, Bapak Ibu. Dan kenapa kekristenan bukan jalan-jalan? Dan biasanya karena jalan-jalan itu tidak memerlukan yang namanya tujuan. Makanya kalau kita bertemu dengan kerabat kita di mall, kemudian kita menyapa mereka dan kita berkata, lagi ngapain nih di mall? Kemudian mereka berkata, enggak, cuman jalan-jalan aja. Nah itu dia. Karena biasanya jalan-jalan itu cuman senang-senang saja dan biasanya jalan-jalan itu tanpa tujuan.
Nah, kekristenan bukanlah sebuah jalan-jalan, tapi kekristenan adalah sebuah perjalanan. Karena kekristenan itu memiliki yang namanya tujuan. Dan apakah tujuan dari kekristenan kita? Tujuan kekristenan kita adalah supaya saudara dan saya, kita hidup makin serupa dengan gambaran Tuhan. Makanya itulah tujuan perjalanan kekristenan kita. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, nah karena itu tujuan perjalanan kehidupan kita, keserupaan adalah tujuan kehidupan kita, maka Tuhan bekerja berdasarkan proses. Tuhan bekerja berdasarkan pembentukan. Oleh sebab itu ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, perhatikan baik bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kita sebuah kapal pesiar, tapi yang Tuhan berikan kepada kita adalah kapal perang. Artinya apa? Artinya setiap hari kita harus berperang. Setiap hari kita harus berjaga-jaga. Di dalam kekristenan tidak ada tempat yang netral. Saudara harus berperang melawan si jahat. Saudara harus berperang melawan si iblis, melawan kepentingan diri saudara sendiri, melawan ego saudara, melawan kedagingan saudara. Makanya kenapa Tuhan proses dan bentuk kehidupan setiap kita. Ya. Sama seperti bangsa Israel. Untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, mereka melewati sebuah perjalanan yang sangat tidak enak, yaitu perjalanan di padang gurun. Pertanyaan saya begini, bisa nggak sih Tuhan kemudian hentakan jarinya, kemudian membawa bangsa Israel langsung sampai ke tanah perjanjian, tanpa harus melewati padang gurun, tanpa harus melewati proses, tanpa harus melewati pembentukan? Menurut saya bisa-bisa aja. Tetapi kenapa Tuhan tidak melakukan itu semua? Karena kalau bangsa Israel tidak dibawa ke padang gurun, tidak dibawa di dalam proses, tidak dibawa dalam pembentukan, maka bangsa Israel akan hidup di tanah perjanjian dengan mentalitas Mesir. Oleh sebab itu mentalitas Mesir ini harus Tuhan bantai dalam kehidupan bangsa Israel. Bagaimana caranya? Tuhan bentuk bangsa Israel selama 40 tahun muter-muter perjalanan di dalam padang gurun ini Bapak Ibu. Sama juga dengan kekristenan kehidupan setiap kita. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, waktu kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kenapa Tuhan nggak langsung bawa kita ke sorga? Kenapa Tuhan masih izinkan kita ada di dunia ini? Kita mengalami proses, kita mengalami pembentukan. Karena apa? Karena begini, Tuhan belum selesai dengan kehidupan setiap kita. Dia ingin membentuk kehidupan setiap kita. Dia ingin memproses kehidupan setiap kita supaya pada waktu nanti kita dipanggil Tuhan, pada waktu kita sampai di sorga sana, kita hidup dengan sebuah mentalitas kerajaan. Kita hidup dengan sebuah mentalitas sorgawi. Kalau saudara ingin hidup di sorga, maka nggak bisa enggak. Saudara dan saya, kita harus memiliki yang namanya mentalitas sorga. Oleh sebab itu, ketika Tuhan membentuk kehidupan saudara, ketika Tuhan memproses kehidupan saudara, bukan karena Tuhan jahat, tetapi karena Tuhan mengasihi saudara, Tuhan mau supaya ada yang berubah dari dalam kehidupan saudara. Saudara sedang dipersiapkan Tuhan supaya saudara dan saya, kita bisa hidup di sana dengan mentalitas kerajaan Allah, mentalitas sorgawi. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu kalau Bapak Ibu membaca Alkitab dalam 1 Korintus 10, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Di situ Paulus sedang menuliskan suratnya kepada jemaat di Korintus yang dalam konteks pembicaraannya sedang membicarakan perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Mereka disertai Tuhan dengan tiang awan dan tiang api. Mereka makan makanan rohani yang sama. Mereka minum minuman rohani yang sama. Saudaraku terkasih dalam Tuhan,
ayat yang ke-13 dari 1 Korintus 10. Alkitab katakan begini, Paulus katakan seperti ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ya. Jadi Paulus ingin menyatakan bahwa ternyata apa yang dilalui oleh bangsa Israel, mereka diproses Tuhan di padang gurun, mereka dibentuk Tuhan di padang gurun, itu adalah pencobaan-pencobaan biasa. Ya, katakan sama-sama pencobaan-pencobaan biasa. Ya, berarti begini, tidak ada yang luar biasa dari masalah kita. Tidak ada yang luar biasa dari apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Semua pencobaan-pencobaan yang datang menghantam kehidupan kita, Alkitab berkata, tidak ada yang luar biasa. Pencobaan-pencobaan itu semuanya biasa. Oke? Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Pertanyaannya, apakah saudara masih manusia? Kalau saudara masih manusia, berarti apa yang kita lalui, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya biasa. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Bapak Ibu lihat, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan setiap kita, sekeras apapun pembentukan yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita, ternyata begini, Tuhan tahu kapasitas kita, Tuhan tahu batas kekuatan kita, dan Dia tidak akan mengizinkan apapun melebihi kekuatan kehidupan kita. Ya, kemudian Alkitab katakan apa? Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dan inilah kebenarannya bahwa ketika saudara dan saya diproses, ketika kita masuk dalam pembentukannya Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan masalah pencobaan terjadi dalam kehidupan kita, yang perlu kita pahami bahwa jalan keluarnya Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu seharusnya kalau kita mengerti kebenaran ini Bapak Ibu, kita nggak akan pernah takut dengan yang namanya pencobaan. Kita nggak pernah takut dengan yang namanya masalah. Percayalah Bapak Ibu bahwa saudara dan saya, kita semua diciptakan bukan untuk menghindari masalah. Saudara dan saya, kita diciptakan untuk menghadapi semua gunung-gunung masalah, semua badai-badai masalah. Kita diciptakan untuk menghadapi itu semua. Karena apa? Karena Alkitab jelas berkata, Ia Allah yang setia buat kita. Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi kemampuan kehidupan kita. Dia menyertai kehidupan kita. Bahkan Dia berikan jalan keluarnya dalam kehidupan setiap kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar Bapak Ibu. Kenapa seringkali Tuhan mengizinkan pencobaan itu? Kenapa Tuhan mengizinkan pembentukan itu? Mengapa Tuhan izinkan proses itu? Kalau Bapak Ibu membaca kata pencobaan dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Kata pencobaan di sini dipakai kata peirasmos. Oke? Dan kita akan masuk ke dalam isi daripada khotbah ini, saya akan membagikan ada dua hal yang paling penting dari peirasmos. Kenapa Tuhan mengizinkan pencobaan, pembentukan? Kenapa Tuhan izinkan masalah-masalah terjadi dalam kehidupan kita? Sekali lagi, bukan karena Tuhan jahat. Karena yang pertama, apakah pengertian peirasmos? Yang pertama adalah begini, peirasmos punya pengertian dilemparkan ke depan. Nah, jadi ketika Tuhan mengizinkan pencobaan, masalah, proses pembentukan terjadi dalam kehidupan setiap kita, sebenarnya Tuhan sedang melemparkan kita ke depan. Nah, dilempar itu nggak enak Bapak Ibu. Dilempar itu menyakitkan. Dilempar itu nggak nyaman buat kita. Tetapi perhatikan baik, dilemparkannya itu ke depan. Kenapa dilemparkannya ke depan? Karena begini, waktu Tuhan mengizinkan pembentukan proses terjadi dalam kehidupan kita, Dia melemparkan kita ke depan supaya kita semakin dekat dengan sasaran kita.
Dan sasaran kita apa? Sasaran kita adalah semakin serupa dengan gambaran Tuhan melalui pengenalan yang benar akan Tuhan. Jadi saudara dan saya, kita bisa semakin serupa dengan gambaran Tuhan karena kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Karena kalau saudara nggak mengenal, saudara nggak bertumbuh dalam pengenalan, makanya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita nggak akan bisa semakin dekat dengan tujuan kita. Itulah sebabnya kita harus memandang bahwa proses pembentukan bahkan pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita sebagai sebuah fasilitas yang Tuhan berikan kepada umatnya untuk membentuk umatnya semakin serupa dengan gambaran Tuhan. Melalui apa? Pengenalan yang benar akan Tuhan. Nah, kita akan baca satu kisah yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Ya, dalam Markus 4 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41, ya. Ini kisahnya tentang angin ribut yang diredakan. Perhatikan baik. Ayat yang ke-35, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Jadi yang pertama yang kita mengerti adalah bahwa hari itu Yesus yang mengajak murid-murid ke seberang. Oke? Kalau Yesus yang mengajak berarti ini adalah kehendak Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Oke? Jadi Yesus mengajak ke seberang, ini adalah kehendak Yesus, inilah kehendak Tuhan. Ayat yang ke-36, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Yang kedua adalah Yesus ada di dalam perahu. Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Oke? Ayat yang ke-37, perhatikan baik. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sekali lagi saya mau bertanya kepada saudara, yang mengajak ke seberang siapa? Yesus. Ya, kalau Yesus yang ngajak itu kehendak Tuhan. Yang kedua, di mana Yesus? Yesus ada di dalam perahu. Kalau itu kehendak Tuhan dan Yesus ada bersama-sama dengan murid-muridnya, kenapa ayat yang ke-37 mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Kenapa ada masalah Bapak Ibu? Ini kan kehendak Tuhan. Ini maunya Yesus. Yesus yang mengajak ke seberang. Bukan maunya murid-murid, tapi Yesus yang mengajak mereka ke seberang. Dan Yesus ada di dalam perahu. Kok ada masalah sih? Nah, dari sini kita belajar apa Bapak Ibu? Dari sini kita belajar bahwa ternyata yang ada masalah itu belum tentu bukan kehendak Tuhan. Karena ada begitu banyak pemahaman di kepala kita, kita seringkali berpikir bahwa yang lancar-lancar itu pasti kehendak Tuhan. Ya kan? Ya kan? Yang mulus-mulus perjalanannya itu pasti kehendak Tuhan. Siapa bilang? Menurut ayat ini konsepnya nggak seperti itu Bapak Ibu. Makanya kalau Bapak Ibu pernah baca ayat firman Tuhan yang berkata begini, ada jalan yang disangka orang lurus, ujungnya menuju maut. Jadi yang mulus-mulus itu ujungnya bisa menuju maut. Yang mulus-mulus itu belum tentu kehendak Tuhan. Yang ada masalah belum tentu juga bukan kehendak Tuhan. Bayangin Bapak Ibu, hari itu murid-murid mereka kebingungan. Mereka galau Bapak Ibu, karena apa? Karena mereka diterpa oleh angin yang sangat keras. Dan bahkan Alkitab katakan air laut masuk ke dalam perahu mereka yang membuat hampir tenggelam. Mereka hampir mati Bapak Ibu. Tuhan izinkan masalah terjadi dalam kehidupan murid-murid. Tapi yang luar biasa, di dalam ayat yang ke-38 Alkitab katakan begini. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Jadi Yesusnya tidur. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Jadi mereka memanggil Yesus dengan sebutan
guru. Bapak Ibu bisa simpen di sini sebentar kata guru tersebut, oke? Jadi murid-murid memanggil Yesus dengan panggilan guru. Ayat yang ke-39, perhatikan baik. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat yang ke-40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ayat 41 katakan seperti ini. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dari ayat-ayat ini kita bisa belajar apa? Ternyata begini, kenapa Tuhan mengizinkan proses pembentukan masalah, pencobaan terjadi dalam kehidupan murid-murid hari itu? Karena apa? Karena begini, Tuhan ingin memperkenalkan dirinya kepada murid-murid bahwa begini, bahwa dia bukan hanya sekedar guru. Karena ternyata selama ini murid-murid hanya mengenal Yesus hanya sebatas guru. Murid-murid hanya mengenal Yesus hanya sebatas guru yang bisa mengajarkan firman Tuhan kepada mereka. Tapi melalui kejadian ini, melalui angin taufan ini, melalui proses dan pembentukan yang mereka alami, Yesus memperkenalkan dirinya bahwa dia bukan hanya sebatas guru, tapi dia adalah Tuhan alam semesta. Makanya murid-muridnya berkata, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Wah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, ternyata kalau kita mengerti kebenaran ini, kita akan belajar untuk terus mencintai proses. Kita akan belajar mencintai pembentukan, mencintai pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa waktu pencobaan terjadi, pembentukan terjadi, masalah Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, ternyata dia sedang melemparkan kita ke depan supaya kita semakin dekat dengan sasaran. Wah. Cintailah proses, cintailah pembentukan Bapak Ibu. Oke? Yang kedua, ya, arti dari kata peirasmos atau pencobaan dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Yang kedua adalah begini, pencobaan itu datang hanya untuk memperlihatkan kualitas yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi ketika pencobaan hadir dalam kehidupan kita, waktu Tuhan mengizinkan masalah, Tuhan membentuk kita, Tuhan memproses kehidupan kita, sebenarnya Tuhan sedang memperlihatkan, Tuhan sedang kasih tahu kepada kita, yang di dalam kita ini ada isinya atau jangan-jangan yang di dalam kita ini nol. Makanya Bapak Ibu bisa melihat, ketika Tuhan mengizinkan prosesnya, ketika Tuhan mengizinkan pembentukannya terjadi pada kehidupan orang-orang percaya, lihat bagaimana respon orang tersebut. Kalau orang tersebut kemudian kecewa sama Tuhan, kalau orang tersebut kemudian meninggalkan imannya, meninggalkan Yesus, dia kemudian marah sama Tuhan, itu membuktikan bahwa ternyata yang di dalam dia nol besar. Nggak ada kualitas Tuhan di dalam kehidupannya. Waktu masalah dan pembentukan terjadi dalam kehidupan kita, sebenarnya Tuhan sedang menyadarkan kita, yang di dalam kita ini ada isinya nggak? Yang di dalam kita ini kuat nggak? Yang di dalam kita ini tangguh nggak? Atau jangan-jangan yang di dalam kita ini hanya rumput kering, jerami, yang gampang terbakar oleh apapun juga Bapak Ibu. Nah, kita akan melihat bagian dari firman Tuhan di dalam Matius 19 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-26. Kisahnya tentang seorang muda yang kaya. Jadi kisah ini tercatat dalam Injil Matius, Markus, dan di dalam Injil Lukas Bapak Ibu.
Jadi kalau Bapak Ibu membaca kisah ini secara keseluruhan, maka kita akan melihat gambaran yang lengkap tentang anak muda ini. Dia bukan hanya sekedar muda Bapak Ibu, tapi anak muda ini juga kaya. Bahkan Injil Lukas mencatat dia adalah seorang pemimpin. Dan kalau kita baca ayat-ayat yang selanjutnya, dia adalah anak muda yang taat terhadap hukum Tuhan. Ya, kita baca Alkitabnya. Demikianlah firman Tuhan, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, perhatikan baik, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi anak muda ini datang kepada Yesus dan bertanya, bagaimana caranya supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Ayat yang ke-17, jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau berkata kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Ayat 18, kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Ayat yang ke-20, perhatikan baik jawaban dari anak muda ini. Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang." Jadi ini merupakan seorang anak muda yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Dia punya ketaatan yang luar biasa. Ayat yang ke-21, Yesus berkata kepadanya begini, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ayat 22, perhatikan baik. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ya, dari kisah ini kita belajar apa? Ternyata waktu ada orang muda mau mengikut Yesus, ini kan merupakan sebuah kedahsyatan. Ada orang dengan inisiatif sendiri, ya dia ingin supaya dia bisa beroleh kehidupan yang kekal. Seharusnya kan Tuhan Yesus memberikan sebuah jawaban yang mudah kan, betul gak sih? Tetapi yang luar biasa adalah begini, Yesus berkata kepada anak muda ini, "Kalau kamu hendak sempurna, pergilah, pulanglah dan kemudian jualah segala milikmu, bagikanlah kepada orang-orang miskin." Kalau kita membaca kisah ini sekilas, kita bisa salah paham sama Yesus. Karena apa? Karena kita bisa berpikir bahwa, oh Yesus mau orang muda ini jadi miskin. Tidak Bapak Ibu. Yesus bukan ingin membuat anak muda ini menjadi miskin. Tetapi begini, tetapi Yesus sudah mendeteksi. Yesus mengerti bahwa satu hal yang membuat anak muda ini, dia nggak bisa memperoleh harta di sorga. Dia nggak akan pernah bisa memperoleh hidup yang kekal karena ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Dan apakah yang mengganjal di hatinya itu? Ya hartanya itu. Makanya Yesus mau supaya begini, tidak ada penghalang di dalam dirinya yang membuat dia bisa masuk dalam kehidupan yang kekal. Yang membuat anak muda ini kemudian bisa menikmati hidup dalam kerajaan sorga. Makanya Yesus tahu inilah penghalangnya, Yesus kasih tahu inilah penghalangnya. Tetapi yang luar biasa, respon dari anak muda ini, dia pergi dengan sedih karena banyak hartanya. Sekali lagi, Yesus mengizinkan masalah persoalan bukan karena Tuhan kita Tuhan yang jahat. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Akan tetapi ketika Tuhan mengizinkan itu semua terjadi dalam kehidupan setiap kita, karena Dia ingin memperlihatkan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Apa-apa saja yang menghalangi kita untuk bisa menerima pemerintahan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Makanya hari ini Bapak Ibu, ya kalau kita mengerti kenapa Tuhan mengizinkan masalah dan persoalan, maka kita akan bisa mencintai proses dan pembentukan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan setiap kita.
Ya, makanya Alkitab katakan apa? Alkitab katakan begini, waktu anak muda itu pergi, kemudian Yesus mengajar murid-muridnya sambil berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali seorang kaya untuk masuk dalam kerajaan Allah. Bukan Yesus membenci orang kaya, Bapak Ibu. Saya percaya bahwa Yesus kita mencintai semua orang. Mau kaya, mau miskin, Yesus tetap mencintai. Mau saudara dari ras yang mana, Tuhan tetap mengasihi saudara. Saudara mata sipit, mata belok, Tuhan mengasihi saudara. Saudara rambut keriting, rambut rebonding, Tuhan mengasihi saudara. Tapi kenapa Alkitab mencatat sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk dalam kerajaan Allah? Yang pertama, karena orang kaya itu biasanya yang diandalkan dalam hidupnya bukan Tuhan, tetapi kekayaan. Alasan yang kedua, kenapa orang kaya sukar masuk dalam kerajaan sorga? Karena biasanya begini, orang kaya itu selalu merasa dirinya benar. Dan apakah alasan dia merasa dirinya benar? Ya kekayaannya itu. Ya. Makanya dijelaskan lagi, sekali lagi ayat yang ke-24, perhatikan baik. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta untuk masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, jadi bagaimana caranya supaya kita bisa masuk ke dalam tujuan-tujuan Tuhan. Kita bisa masuk ke dalam janji-janji Tuhan. Alkitab katakan lebih mudah seekor onta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan sorga. Dari kalimat ini kita bisa belajar apa Bapak Ibu? Bahwa begini, kita harus mengerti bahwa kota-kota di zaman dulu itu pasti ada temboknya. Ya. Dan biasanya di dalam kota itu ada pintu gerbang yang sangat besar untuk orang keluar masuk. Dan kalau waktu malam hari Bapak Ibu, pintu gerbang ini selalu ditutup. Ya kan? Ditutup sehingga tidak bebas untuk orang keluar masuk. Nah, bagaimana caranya orang-orang yang ada di luar mau masuk ke dalam kota pada waktu malam hari? Mereka bawa hewan mereka bawa barang-barang mereka. Bagaimana caranya mereka bisa masuk ke dalam kota? Nah, di pintu gerbang itu ada pintu kecil. Makanya pintu kecil ini dijuluki seperti lubang jarum. Nah, ya, para musafir yang dari padang gurun mereka hendak masuk ke dalam kota, mereka membawa onta. Biasanya onta yang mereka bawa karena onta adalah hewan yang suka ada di padang gurun, ya. Karena punduknya penuh dengan air sehingga hewan ini bisa bertahan di padang gurun. Nah, bagaimana caranya ini onta yang besar bisa masuk ke dalam kota? Maka yang pertama, barang-barang yang ada di pundak onta itu harus diturunkan. Kemudian onta itu harus merunduk Bapak Ibu. Kemudian yang punya onta harus menarik onta tersebut dari dalam. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa masuk ke dalam janji-janji Tuhan. Kita bisa kuat dalam proses dan masuk dalam tujuan-tujuan Tuhan. Kita harus sama seperti onta tersebut. Yang pertama, kita harus belajar menanggalkan semua beban-beban masa lalu kita. Yang kedua, kita harus belajar untuk merendahkan hati kita supaya kita bisa masuk lubang kecil itu. Dan yang ketiga, kita harus mengikuti tuntunan dari gembala kita. Oleh sebab itu hari ini, kalau kita masuk dalam pencobaan, dalam pembentukan, dalam proses Tuhan, tanggalkanlah semua beban yang ada di pundak saudara. Rendahkan hati saudara. Ikuti tuntunan gembala saudara. Ikuti tuntunan dari Yesus yang sedang menuntun kehidupan saudara. Percayalah, saudara akan masuk ke dalam rencana-rencananya Tuhan. Selamat mencintai proses, selamat mencintai pembentukan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. GBI Tanjung Duren. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu hari ini. Biar kebenaran-Mu menguatkan kehidupan setiap kami. Biar kebenaran-Mu menuntun kehidupan setiap kami. Menjadikan setiap kami pribadi-pribadi yang tangguh. Pribadi-pribadi yang kuat.
pribadi-pribadi yang mengerti bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami akan membawa kami kepada kemuliaan, membawa kami semakin dekat kepada sasaran kami. Terima kasih ya Bapa, berikan kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk menanggung segalanya karena kami tahu Tuhan sudah memberikan jalan keluarnya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, materaikan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Puji nama Tuhan, kita akan berdoa untuk persembahan di tempat ini. Mari sama-sama kita berdoa saudaraku. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu, buat kasih-Mu yang melimpah buat setiap kami Tuhan. Sebentar kami akan menabur di tanah yang subur, kami akan memberikan persembahan untuk rumah Tuhan di tempat ini Tuhan, untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memberi bukan supaya kami diberi, kami memberi karena kami mengasihi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi dengan sukacita, mari sama-sama katakan, amin, haleluya, puji Tuhan. Thank you Lord. Sambil kita menabur, kita angkat satu pujian. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan kita, perkara besar Dia lakukan, marilah kita bersuka. Sama-sama katakan, yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Katakan, bawa berkasnya, oh oh, bawa berkasnya. Sekali lagi, bawa berkasnya. Haleluya. Mari sama-sama kita persiapkan diri kita akan berdoa syafaat dari tempat ini. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan buat satu kesempatan lagi. Kalau kami boleh memuji, kami boleh menyembah, kami boleh sama-sama diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan malam hari ini. Biar kami percaya Tuhan, walaupun kami dari rumah-rumah Tuhan, kami percaya Tuhan lawatan-Mu terus melawat setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu boleh ada di setiap rumah-rumah yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang boleh disampaikan hari ini. Biar kami bersyukur Tuhan, biar kami percaya Tuhan setiap kebenaran itu Tuhan gak akan jadi sia-sia buat hidup kami, tapi boleh bertumbuh. Bahkan kami boleh menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau juga berkati Tuhan hamba-Mu yang telah menyampaikan. Biar Tuhan yang terus boleh berkati setiap pelayanannya Tuhan. Biar pekerjaan Tuhan boleh terus dinyatakan atas setiap kehidupannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar Kau boleh terus pakai juga Tuhan hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan. Lebih lagi Tuhan untuk boleh memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, dan saat ini kami juga membawa Tuhan setiap otoritas di atas kami Tuhan. Kami mau bawa Tuhan mulai dari Paniko Tuhan sebagai Ketua GBI di Gatot Subroto ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau boleh berkati Tuhan setiap kehidupannya lebih lagi Tuhan hamba-Mu ini Bapa. Biar sungguh-sungguh Tuhan Kau yang boleh berkati Tuhan. Biar janji-janji-Mu boleh terus dinyatakan. Setiap pesan Tuhan boleh disampaikan Tuhan atas kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk
Pak Samuel Gunawan Tuhan beserta wakilnya. Juga Tuhan Kau yang boleh berkati karyawan kami ini Tuhan. Biar sungguh Kau yang juga berkati Tuhan setiap kehidupannya, pelayanannya Tuhan. Biar setiap pekerjaan Tuhan juga boleh terus dinyatakan Tuhan. Juga kami boleh membawa pemimpin kami di tempat ini. Kami berdoa untuk Pak Agus Tuhan. Biar sungguh Tuhan Kau yang boleh berkati Tuhan juga beserta dengan Pak Budi Tuhan. Sebagai wakilnya kami percaya Tuhan dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya Tuhan juga boleh terus berkati Tuhan. Biar sungguh Tuhan Kau yang boleh terus nyatakan pesan-Mu Tuhan atas gereja kami di tempat ini. Boleh dinyatakan atas Pak Agus dan Pak Budi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa biar kami boleh terus berkati pemimpin kami di tempat ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, hari ini Kamu bawa sama-sama Tuhan bangsa kami, kota kami Tuhan, dimanapun Tuhan boleh tempatkan setiap kami Tuhan hari ini. Biar kami boleh berkata Tuhan, Shalom Indonesia Shalom. Kami berdoa untuk Jakarta juga Shalom, Jakarta Shalom. Biar kami percaya Tuhan damai sejahtera Tuhan boleh turun melimpah atas kota dan bangsa kami Tuhan. Biar kami percaya Tuhan lawatan-Mu terus Engkau nyatakan atas bangsa kami, atas kota kami Tuhan. Lawatan yang tak terbatas itu boleh kami rasakan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk otoritas kami di kota dan bangsa kami ini Tuhan. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, serta setara seluruh staf karyawan yang ada di bawahnya juga Tuhan. Hingga yang paling bawah sekalipun Tuhan Yesus yang ada di desa-desa. Kami berdoa Tuhan buat pemimpin yang dari kota dan bangsa kami ini Tuhan. Biar sungguh Tuhan Kau boleh terus berkati setiap mereka. Kau yang boleh terus berikan hati yang takut akan Kau Tuhan. Berikan roh kebijaksanaan Tuhan. Biar sungguh Tuhan mereka boleh memimpin kota kami, bangsa kami Tuhan dengan baik Tuhan. Seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami terus berkati Tuhan kota kami, bangsa kami. Dan kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan malam hari ini. Dan kami mau sama-sama siapkan hati kami untuk kami boleh terima berkat daripada-Mu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari saudara, walaupun saudara ada di rumah, mari, kalau boleh saya undang, semua boleh bangkit berdiri. Mari, terimalah berkat Tuhan. Biarlah kiranya berkat Tuhan, anugerah Tuhan, anugerah daripada Tuhan yang hadir, yang nyata dalam hidup kita semua. Anugerahnya juga nyata, sempurna dalam hidupmu, berlimpah dalam hidupmu, mengalir, membasahi tanah-tanah yang kering. Semuanya jadi baik kembali. Semuanya dipulihkan Tuhan. Terjadi restorasi dalam setiap pribadi, setiap keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus saja kami terima berkat ini. Haleluya. Amin.